Jelang arus mudik yang diprediksi akan dimulai pada tanggal 28 April mendatang, pemerintah telah mempersiapkan sejumlah kebijakan agar mudik dapat berlangsung aman dan sehat. Mudik Lebaran tahun ini diprediksi meningkat hingga 85 juta pemudik berdasarkan riset Kemenhub. Selain moda transportasi udara, kapal laut dan kereta api, mudik melalui jalur darat dengan menggunakan mobil pribadi diprediksi akan membludak. PT Jasa Marga Persero Tbk memperkirakan total volume lalu lintas saat mudik Lebaran 2022 akan mencapai 2,5 juta mobil. Hal tersebutlah yang membuat pihak kepolisian melakukan sejumlah rekayasa lalu lintas. 23 titik pintu tol yang berpotensi terjadinya kemacetan akan terus dipantau. Sejumlah kebijakan seperti kontraflow, kebijakan jalan satu arah, hingga pelaksanaan ganjil genap siap diterapkan sesuai kondisi di lapangan. Polisi juga mendirikan 3 pos khusus yang akan memberikan pengamanan dan pelayanan termasuk melakukan screening kepada para pemudik yang belum mendapat kelengkapan vaksin dan syarat mudik lainnya. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Nah, ini waktunya pas ya. Ini penting untuk disimak oleh seluruh pemirsa Apa Kabar Indonesia Pagi, karena kita akan menginformasikan hal-hal penting yang harus disimak jelang mudik. Aturannya seperti apa? Langsung bersama dengan Irjen Pol Firman Santiabudi, Kakor Lantas Polri. Selamat pagi, Pak Kakor Lantas, Pak Firman. Selamat pagi Mas Bayu, selamat pagi Mbak Ana. Ya, sehat ya Pak Firman? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat, karena ada momen paling penting yang ditunggu-tunggu oleh banyak orang nih Pak di Indonesia. Tentunya mereka yang akan melaksanakan mudik Lebaran tahun ini. 85 juta pemudik diprediksi. Lalu apa saja yang sudah dipersiapkan dari Korlantas Polri, Pak Firman? Baik, terima kasih. Yang pertama, 85 itu angka seluruh pemudik, baik darat, laut, dan udara. Jadi kalau untuk persiapan, jauh-jauh hari kami sudah melakukan koordinasi dengan seluruh stakeholders yang ada secara intensif. Bahkan sampai hari ini juga kita terus akan mengikuti perhitungan-perhitungan terkini, sehingga kita akan menentukan nanti cara bertindak itu kepada hal yang paling tidak merugikan semua pihak. Jadi semua jalan kita periksa, kita survei sendiri langsung, kita cek di mana bisa nanti umpama akan dilaksanakan kontraflow ataupun bahkan one way, kita cek semua di titik-titik mana terjadi yang kemarin itu ada penguncian arus, ada penyempitan, bahkan kepada pekerjaan fisik dan kesiapan rest area serta toll gate-nya. Oke. Nah tadi berhubung Pak Firman sudah menyebutkan ada one way, kontraflow gitu. Ini kan buat concern yang mereka ingin menggunakan kendaraan pribadi dan juga angkutan bus sepertinya gitu. Nah mungkin ada aturan-aturan nih Pak yang nanti akan diberlakukan oleh Korlantas Polri Pak. Jadi angka yang sudah kita terima dari Jasa Marga yang kita adakan simulasi dari sejak koordinasi awal, itu memang harus kami mengambil langkah-langkah seperti yang saya sebutkan tadi. Artinya tanpa intervensi rekayasa, kita dari rasio kendaraan, volume kendaraan dengan kapasitas jalan itu menunjukkan angka di atas 1. Ini artinya kendaraan tidak bergerak. Jadi kontraflow yang satu lajur, kita coba tawarkan pertama yang paling ringan, sebenarnya juga angkanya masih di sekitar 1,5, 1,6 masih di atas. Kita coba lagi menambah lajur sampai kita ketemu one way, itu pun angkanya masih di seputaran 0,8, 0,9. Ini juga masih sangat dekat dengan angka 1, artinya kecepatan sangat rendah. Hingga terakhir kami memberanikan diri untuk mengusulkan dengan ganjil genap. Di situ ketemu ada angka 0,6, di bawah 1 itu 0,6, artinya ini sudah kondisi lancar. Sehingga kemarin pada SK bersama kita mencoba mengusulkan pada rapat koordinasi terakhir itu menerapkan ganjil genap dan one way sekaligus. Ini yang kami sangat berharap masyarakat bisa mengikuti, bisa menerima alasan ini.
Jadi tidak sama sekali kami menghambat dan lain sebagainya atau menghalangi, namun sebaliknya kami mengajak masyarakat untuk menyiapkan lebih dini sebelum berangkat. Akan ada konsekuensi-konsekuensi tentunya pada saat kami menerapkan one way ini. Mereka yang akan nanti masuk jalan tol juga kita minta untuk tidak berada di jalan, lebih baik tunggu di rumah, dengarkan radio, dengarkan televisi, ketika one way sudah selesai baru bergerak. Ini akan jauh lebih nyaman, lebih irit juga untuk bahan bakar dan tidak akan terjadi penumpukan di tol maupun di jalan arteri. Ya. Oke, nah Pak Firman, ini artinya kan sudah disimulasikan ya bagaimana upaya untuk memecah arus hingga tidak terjadi penumpukan di waktu-waktu tertentu. Nah, dari titik mana saja tapi Pak penerapan seperti ganjil genap ya, ini yang termasuk baru yang kemudian harus diperhatikan oleh masyarakat nanti yang akan melakukan perjalanan? Terima kasih. Jadi berdasarkan kalender Kamtibmas itu masyarakat sudah terinformasikan bahwa kita akan mulai perkiraan mudik adalah pada tanggal 28 sore. Artinya jam kerja sudah selesai, mungkin yang sekolah juga sudah libur. Jadi kita sudah mulai persiapan sejak tanggal 28. Tanggal 27 kami sudah mendapatkan informasi dari Bapak Menteri Perhubungan melalui Bapak Dirjen Perhubungan Darat bahwa kita juga sudah meminta partisipasi kendaraan-kendaraan sumbu 3 untuk tidak bergabung di jalan. Jadi artinya kini kita kurangi jumlah kendaraannya untuk memastikan kelancaran kendaraan-kendaraan pribadi yang akan melintas. Itu pada tanggal 28. 29 sama, kita akan laksanakan cara bertindak yang sama dari pagi sampai jam 24. Ini yang kesepakatan kemarin. Tanggal 30 juga sama sampai dengan tanggal 1, hanya tanggal 1 itu sampai siang hari. Tapi ini saya katakan adalah batas akhir yang paling ekstrim, jam 7 pagi sampai jam 24. Ini sangat tergantung dari kondisi di lapangan. Apabila nanti ternyata masyarakat tertib, masyarakat bisa lancar pada jam-jam itu, dan kita lihat rasionya sudah sangat lapang, tidak menutup kemungkinan kita tidak sampai jam 24, bisa jam 11 malam, jam 10 malam, jam 9 malam. Jadi ini yang saya maksud tadi, bahwa orang penting pada pengamanan kali ini adalah masyarakat itu sendiri. Masyarakat sebagai penentu kelancaran yang ada di jalan. Partisipasi masyarakat dan kerjasama dengan petugas. Demikian, Mbak. Oke. Nah, pemberlakuan kebijakan yang tadi Pak Firman sebutkan, apakah hanya berlaku di ruas-ruas tol tertentu atau merata mungkin, Pak? Ya, mohon maaf tadi belum saya jawab. Tadi di kilometer 47 arah Cikampek, itu kita sudah koordinasikan di lapangan bahwa ada pertemuan di kilometer 48 dari yang turun dari MBZ. Di kilometer 48. Nah, itu yang kita buka, titik 47. Itu kita buka untuk mulai one way sampai kilometer nanti di 414 di Kali Kangkung. Ini harapannya adalah bisa menarik arus ke arah timur secara lebih cepat dan nanti dibantu oleh mereka yang akan keluar melalui tol setelah dari Jawa Barat diperkirakan masuk Jawa Tengah itu sudah mulai ada beberapa destinasi-destinasi yang akan mengurangi beban. Sehingga kita menentukan kemarin itu sampai ke Kali Kangkung di kilometer 414. Masyarakat tidak usah khawatir, yang penting tertib lajur. Apabila akan menuju arah timur, silakan gunakan lajur yang ada di kanan, sehingga nanti di kilometer 47 bisa langsung nyebrang, tanda kutip, ke arah jalur yang digunakan biasanya untuk sebaliknya ke arah Jakarta. Sementara yang mau ke arah Bandung, silakan tetap di lajur kiri, sehingga tidak akan terjadi crossing di lajur itu untuk bisa nanti belok kanan ke arah Cipularang. Ini penting sekali bagi masyarakat tertib lajur dan tidak saling serobot. Kita sudah menyiapkan sedemikian rupa. Di sebelah kanan jalan, ada rest area yang biasanya digunakan untuk arah Jakarta, akan disiapkan untuk mereka yang ke arah timur, dengan semua kelengkapannya, toilet maupun pom bensin. Saya kira itu, Mas. Oke. Penting ya ternyata untuk masyarakat juga tahu medan dulu nih, melakukan mapping dulu. Tapi nanti juga ada pertanyaan gini, terus kalau orang yang mau ada kepentingan ke arah Jakarta, gimana nih? Harus lewat mana? Nah, nanti dijawab oleh Pak Firman. Usai jeda pemirsa, kami masih akan kembali hadir untuk Anda. Masih bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi dan masih juga bersama dengan Pak Firman, Kakor Lantas Polri. Kita akan korek sedalam-dalamnya pokoknya informasi persiapan soal mudik ini. Pak Firman? Ya, Mbak. Ya, Pak Firman tadi sudah disampaikan jalur-jalurnya, kemudian penerapan ganjil genap, kemudian bagaimana yang bergerak dari Jakarta menuju ke tujuan-tujuan mudik. Nah,
pertanyaan dari Bayu juga nih tadi. Terus dari yang ingin melakukan perjalanan ke Jakarta atau mungkin mereka juga nih Pak yang dari Jakarta ingin ke tempat-tempat mudik berupaya untuk mencari jalur-jalur lain. Nah ini bagaimana Korlantas Polri mempersiapkannya Pak? Ya, terima kasih. Jadi bahkan kami menyarankan, mengusulkan kepada masyarakat yang sudah terima THR umpamanya, yang sudah tidak ada tanda kutip keperluan lain-lain di Jakarta, silakan dimanfaatkan sebelum tanggal 28 pada puncak mudik yang saya sampaikan tadi 28 sampai tanggal 1. Ini membantu penyebaran mereka yang akan mudik. Tentunya jalur alternatif kita siapkan. Jajaran kami bukan hanya siaga di jalan tol, tapi juga akses-akses yang ada di sampingnya. Dengan harapan masyarakat nanti yang akan menggunakan jalan tol, yang rencana akan menggunakan sebaliknya, itu tidak terjebak, tanda kutip. Sudah terlanjur keluar ke jalan, sementara jalan masih kita manfaatkan ke arah timur, sementara yang bersangkutan mau ke arah barat. Nah ini kan kasihan. Jadi nanti akan ada papan-papan informasi, termasuk saya sampaikan di sini peran dari teman-teman media untuk terus menginformasikan kepada masyarakat waktu-waktu penyelenggaraan kegiatan one way yang saya sampaikan tadi. Ini kita harapkan. Jadi himbauan, edukasi, informasi kepada masyarakat secara lebih dini untuk memanfaatkan waktu-waktu sebelum, plus persiapan kami bukan hanya di jalan tol, artinya di jalan arteri, kita siagakan melalui personil-personil bukan hanya yang tadi saya sampaikan sebanyak 144.000 tadi dalam sprint operasi ini saja, tapi juga personil yang tidak dilibatkan dalam operasi untuk sepenuhnya didedikasikan membantu kelancaran masyarakat yang akan mudik, karena pasti jalur itu digunakan oleh rekan-rekan masyarakat yang menggunakan kendaraan roda 2 atau bahkan yang mungkin tidak saya anjurkan tidak mau ganjil genap. Nah, sementara kami sudah menyiapkan kalau mau lancar, mari kita ikuti ganjil genap pada tanggal 28, 29, 30 sesuaikan dengan plat nomornya. Tapi kalau tidak, jalur alternatif kita siapkan. Tapi sekali lagi dengan tertib di jalan untuk sama-sama menjaga kelancaran. Oke, nah ini soal ganjil genap tadi Pak Firman juga sudah menyebutkan gitu. Memang sudah ditentukan ya per tanggal gitu. Tapi bagaimana kalau misalnya Pak sudah mempersiapkan sesuai dengan ketentuan, tapi ketika disampai di lokasi yang seharusnya ganjil kendaraan saya genap gitu. Saya langsung ditilang di situ atau kebijakannya gimana Pak Firman? Ya, yang penting kita mengajak masyarakat untuk kalau mau lancar kita sesuaikan dengan aturan. Gitu. Kami hanya menyampaikan bahwa kalau terjadi kepadatan di tol dengan sangat terpaksa, kami juga harus mengambil langkah simpang-simpang sebelum tol akan kami keluarkan. Karena kalau tidak, ibarat penyakit itu akan stroke nanti di jalan tolnya. Nah ini yang saya katakan tadi sebagai bentuk kerjasama masyarakat, bisa menyesuaikan waktu sebelum, bahkan pada saat hari H, kami bisa memahami ketika masyarakat katakanlah dari Sumatera, dia ganjil genap, masuk ke Jakarta, mau ke arah timur, hari itu ternyata genap, umpamanya kan begitu ya. Nah ini kita juga menyiapkan jalur alternatif kepada yang bersangkutan tentunya. Tapi sekali lagi, kita akan memaksimalkan sedemikian rupa untuk yang paling tidak mengganggu masyarakat. Itu yang penting. Oke. Nah kalau pengalaman lain juga Pak soal rest area memang sudah disiapkan ya kiri kanan tadi Pak Firman sudah menyebutkan gitu. Nah meminimalisir tumpukan kendaraan yang ingin masuk ke rest area, mungkin ada yang ingin istirahat, mengisi BBM, kemudian ya amit-amit juga kan ada aja suka kejadian Pak mogok begitu ya. Nah proses evakuasi kemudian agar juga pengguna jalan yang lain juga tetap merasa nyaman gitu, lancar ketika ingin kembali ke kampung halamannya. Nah skenario-skenario seperti ini gimana Pak Firman? Ya, jadi rest area merupakan salah satu titik yang kita atensi. Bapak Presiden, Menteri PUPR menaruh perhatian betul. Kemarin 2 hari yang lalu kami dengan Bapak Menhub juga memeriksa langsung kesiapan rest area. Jadi ketersediaan bahan bakar di tipe rest area tipe A itu kita siapkan. Kemarin kami sudah lihat ada truk tangki cadangan yang sudah didekatkan ke rest area tipe A. Sebaliknya, tambahan tipe B dan tipe C, ini ada tipe-tipe di jalan tol, itu yang tidak ada pom bensin. Di situ disiapkan tangki, bahkan sampai kepada armada-armada roda 2-nya apabila mengalami kehabisan bahan bakar di jalan tol. Ada nomor yang bisa dihubungi di layanan Pertamina, kemarin hasil rapat kami kalau tidak salah 135, itu mereka menyampaikan, nanti tinggal Sherlock, moga-moga
roda 2 kalau memang sangat padat sekali itu bisa menjangkau, mereka akan kita siagakan di pos-pos kita. Jadi toilet yang saya katakan tadi itu ditambah masing-masing sebanyak 50 untuk tipe A, tipe B sampai 25, dengan harapan bisa dimanfaatkan oleh masyarakat secara cepat. Namun ada catatan di sini, masyarakat yang ada di rest area juga tidak boleh berlama-lama. Kita sarankan mereka apabila ada keperluan, bahkan beli makanan, take away saja. Jadi maksimal kita akan berlakukan kepada masyarakat 30 menit, dengan harapan bisa bergantian kepada masyarakat lain yang akan menggunakan. Ini kita akan sampaikan dengan announce dan lain sebagainya supaya masyarakat betul-betul bisa adanya saling menghargai, tidak egois, selesai kegiatan langsung berangkat. Moga-moga sudah disiapkan dari berangkat ini, makanan ada di mobil, gitu ya. Kecuali memang mungkin toilet kami mohon maaf ya, ini kita sudah sampai ke sana kita siapkan untuk masyarakat. Ya, Pak Firman, lalu bagaimana dengan pemudik motor, Pak? Jalur non-tol, skenario yang kemudian juga dipersiapkan? Ya, kita kemarin informasi 14 juta kalau tidak salah itu roda 2 yang akan melalui jalur non-tol. Jadi ada jalur selain tol itu ada Pantura, ada jalur tengah, bahkan jalur selatan Pulau Jawa. Ini semuanya dalam kondisi baik. Jadi masyarakat silakan menggunakan jalur-jalur ini dengan harapan pertama tentunya ada pemandangan yang bisa dinikmati. Kita juga menyiapkan di jalur-jalur non-tol ini tempat-tempat rest area. Kami malah menyarankan kalau yang lelah di jalan tol bisa keluar dulu, istirahatnya di luar, tidak di dalam jalan tol. Nanti masuk lagi pada pintu berikutnya untuk bergabung lagi. Selama kegiatan one way ini masih berlangsung, itu sangat memungkinkan. Jadi ini sekali lagi mengurangi hambatan-hambatan yang terjadi di jalan tol. Moga-moga roda 2 tadi saya katakan bisa tertib, tidak semuanya langsung mengambil lajur ke kanan, tapi sebaiknya ikuti saja yang saya katakan tadi tertib lajur, sehingga semuanya bisa berjalan dengan baik. Ini peran penting masyarakat tentang kerjasama yang ada di jalan raya. Baik, terima kasih Irjen Firman Santiabudi, Kakor Lantas Polri sudah meluangkan waktu untuk memberikan informasinya. Selamat bertugas. Selamat bertugas, Pak. Semoga nanti lancar ya. Pelaksanaan juga ketika mudik lancar. Selamat pagi, Pak. Salam sehat. Salam sehat semuanya, makasih.